Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita sekalian dapat bertemu, dapat berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan, menikmati kasih, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan oleh perkenanan Tuhan kita dapat ada sebagaimana kita ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama. Yesaya 55 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu seruan Tuhan bagi umatnya. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu seruan Tuhan bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, satu perikop yang kita boleh lihat bersama-sama yaitu seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Dan pagi hari yang baik ini, lewat kebenaran firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama, kita akan memperhatikan bersama-sama seruan apa saja yang Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Sekali lagi, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama melihat seruan apa saja yang Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Nah, seruan yang pertama adalah Tuhan memberkati umatnya secara gratis. Yang pertama, sekali lagi, Tuhan memberkati umatnya secara gratis. Di dalam ayat yang pertama tadi kita sudah memperhatikan dan saya ingin kembali membaca bagi kita dikatakan, hai semua orang yang haus marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Kita memperhatikan bahwa Tuhan menyampaikan seruan kepada umat Tuhan untuk apa? Umat Tuhan datang kepadanya. Hai orang-orang yang haus, dikatakan. Hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah, dikatakan. Sebab apa? Tuhan akan memberkati umatnya secara cuma-cuma. Tuhan mau memberkati umatnya secara gratis. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, yang terpenting bagi umat Tuhan yaitu apa? Mari, datanglah. Sebab Tuhan menyediakan berkat secara cuma-cuma. Tuhan menyediakan berkat secara gratis. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kita sekalian rindu menikmati berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada setiap kehidupan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberkati umatnya secara cuma-cuma. Tuhan memberkati umatnya secara gratis. Kita sadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan seruan, menyampaikan seruan kepada umatnya lewat Nabi Yesaya supaya umatnya itu datang kepadanya. Hai orang-orang yang
haus, hai orang-orang yang lapar, hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, satu kerinduan Tuhan di dalam seruannya, supaya umat Tuhan menikmati berkat Tuhan secara cuma-cuma, yaitu Tuhan mau supaya kita datang kepadanya. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Dia akan memberkati kita secara cuma-cuma. Yang kedua, seruan apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya kepada umatnya? Yang kedua, Tuhan ingin setiap berkat yang kita terima, kita gunakan dengan baik. Yang kedua, Tuhan ingin agar setiap berkat yang kita terima, kita gunakan dengan baik. Di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Seruan yang kedua yaitu Tuhan ingin kita memanfaatkan setiap berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita dengan tepat. Memanfaatkan setiap berkat yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita dengan benar. Bukan untuk hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Tuhan berbicara lewat seruan kepada umatnya. Melalui Nabi Yesaya dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, yang tidak mengenyangkan? Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Mengapa? Kadangkala di dalam setiap kehidupan kita, kita menikmati dan mengalami, menerima berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita tidak menggunakan berkat Tuhan itu dengan tepat. Kita tidak menggunakan berkat Tuhan itu secara benar di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berbicara kepada umat Tuhan. Dikatakan, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan ingin kita mendengarkan Dia. Tuhan ingin supaya setiap berkat yang kita terima, yang diberikan kepada setiap kita, ketika kita mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, maka berkat yang ada dalam setiap kehidupan kita, kita akan gunakan dengan benar. Kita akan manfaatkan dengan tepat di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seruan yang ketiga yang kita bisa perhatikan pagi hari ini, seruan yang ketiga yaitu Tuhan ingin menjadikan umatnya menjadi umat perjanjian. Yang ketiga, Tuhan ingin menjadikan umatnya menjadi umat perjanjian. Dengan apa? Dengan mengikat sebuah perjanjian dengan umatnya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Yang ketiga, Tuhan ingin menjadikan setiap umat Tuhan menjadi umat perjanjian. Lewat apa Tuhan mengikat perjanjian? Berdasarkan apa? Perjanjian dengan Daud. Sesuai dengan apa? Kasih setia Tuhan yang teguh yang sudah Tuhan janjikan kepada Daud. Itu
yang akan Tuhan lakukan kepada umat Tuhan. Tuhan ingin mengikat perjanjian dengan umatnya, menjadikan umat Tuhan menjadi umat perjanjian, di mana umat perjanjian akan mengalami kehidupan di dalam hidup ini. Di dalam ayat yang ketiga tadi di sana dikatakan, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Tuhan mengikat kita dengan satu ikatan perjanjian, di mana Tuhan akan memberikan kita kehidupan di dalam hidup ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya, dan kita sekalian percaya, bahwa kalau Tuhan yang mengikat perjanjian dengan saudara dan saya, Tuhan yang mengikat perjanjian dengan umatnya, maka Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, yang akan menepati setiap perjanjiannya di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala kondisi kehidupan kita, kita mau datang kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, ada seruan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya kepada umatnya. Juga bagi setiap kita yang ada sebagai orang-orang percaya yang hidup di hari-hari ini. Seruan yang pertama, yaitu biar kita mau datang untuk menikmati berkat Tuhan secara cuma-cuma. Tuhan menyediakan berkat secara gratis kepada kita. Yang kedua, kita belajar bersama-sama. Ada seruan Tuhan bagi kita supaya kita menggunakan, memanfaatkan setiap berkat yang kita terima secara tepat dan benar di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, seruan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita, bahwa Tuhan akan menjadikan kita umatnya menjadi umat perjanjian. Kita akan mengalami kehidupan karena Tuhan mengikat setiap kita dengan perjanjian yang Tuhan sudah sampaikan kepada Daud dengan kasih setianya yang teguh. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kami yakin bahwa Engkau akan memberkati kami secara cuma-cuma, secara gratis di dalam setiap kehidupan kami. Sebabnya ajar kami untuk kami terus datang kepada Engkau. Kami terus menghampiri akan Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami, usaha dan mata pencaharian kami. Diberkati Tuhan. Teristimewa berkati iman kami, kasih, ketekunan kami, pengharapan kami, kesetiaan kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, jemaat Tuhan, baik dari anak-anak, anak remaja, pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang tua, semua disertai, diberkati, dipelihara oleh Engkau ya Tuhan. Serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.